Ketemu lagi sama Midona di Madam Tarot Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Mami mau cerita tentang 4 zodiak yang sulit atau nggak akan pernah mau atau ogah mau bilang maaf. Ya, kagak bakal mau dia mengatakan maaf duluan atau nggak bakalan mau gitu loh. Namun Mami Dona mau bilang tarot bukan Tuhan, tetapi dengan tarot kita bisa dapat masukan, dapat sesuatu yang bisa kita pikirkan untuk apa benar sih baik buruknya, ya kan? Jadi bukan sebagai acuannya, namun sebagai sesuatu yang bisa menjadi masukan pesan dari semesta ya. Jadi di sini mau minta untuk sebelumnya kalian berdoa dulu ya, dilingkan sama diri kalian ya, atau dilingkan dengan pasangan kalian ya. Jadi di sini kita mulai ya, kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin, Allahumma amin. Bentar ya, Mami Dona ngopi dulu ya. Oke, kita lanjut. Jadi begini guys, di sini ada 4 zodiak ya, yang kagak bakal mau atau nggak akan mau atau paling ogah nggak akan mungkin pernah dia mengucapkan maaf kalau tidak dia sadari atau tidak terpaksa dengan kondisi itu sudah menjadi pelajaran buat dia, atau sudah kepentok atau udah jatuh atau sudah gimana, baru dia akan mengucapkan maaf ya. Jadi di sini kata kuncinya adalah the word ya. The word di sini ya, bisa kita lihat dekat ini ya. The word di sini bahwa keempat zodiak ini ya, keempat zodiak ini ada di the word ya. Di sini ada Leo, di sini ada Taurus, di sini ada Scorpio, di sini ada Aquarius ya. Dilambangkan di satu card ya, dalam satu tarot decknya the word, bahwa keempat zodiak ini ya, keempat zodiak ini selalu memegang teguh prinsip walaupun dia melakukan kesalahan. Karena apa? Dia hanya berpegang pada prinsipnya saja, tidak pernah melihat sekeliling seperti apa ini, dan selalu suka menganggap masalah yang timbul itu di luar dari masalah dia, padahal itu adalah masalah yang mereka perbuat ya. Dan habit dari keempat zodiak ini tidak bisa dipegang, dalam artian orangnya tidak suka menetap di suatu tempat, menetap di suatu hati, atau menetap di suatu kondisi-kondisi yang harusnya seperti orang itu apa ya, bisa adem. Nah, kalau mereka ini sulit ya, karena di sini elemennya ada ya, elemen tanah ya, tanah untuk Taurus ya, dan elemen air elemen udara, air sign Aquarius ya, water sign Scorpio ya, fire sign ada Leo. Jadi lengkap ini.
elemen air, elemen api, elemen udara, elemen tanah, lengkap. Jadi lengkap ya guys di sini ya. Oke, kita bahas di sini ada Leo the Strength, ada the Hierophant, ada the Death. The Hierophant ini adalah Taurus, Death adalah Scorpio, the Star adalah untuk Aquarius. Kita open straight, kekuatan ya, dimana Leo ini sebenarnya mempunyai hati yang kuat, namun selalu menginginkan sesuatu, ingin disayangi, ingin dihormati, karena mempunyai power yang tinggi ya, namanya juga The Lion ya. Dan di sini seperti bunga pelamboyan. Tipikalnya itu apa ya? Kuat namun terkadang menginginkan sesuatu itu seperti bunga ya. Dia pengennya itu semua orang tahu dia punya kekuatan, dia punya power ya, sehingga sulit melihat hati seseorang dan selalu membuat suatu masalah itu seperti dramatis gitu ya. Kalau ada problem, ada konflik itu dibuat dramatis banget gitu loh. Dan di sini nggak pernah mau tahu namanya perasaan orang lain ya. Leo merasa orang itu tidak adil, padahal Leo sendiri tidak adil gitu loh. Karena nggak bakalan Leo meminta maaf di sini. Nah ini Leo, dan kita mau lihat ya untuk Leo kondisinya kenapa tidak mau meminta maaf, ada apa yang terjadi pada Leo ya. Leo di sini kamu lagi mengalami suatu kebimbangan ya, juggling ya, sesuatu kebimbangan dari ada permasalahan yang kamu hadapi tentang isu atau tentang ketakutan sesuatu yang menimpa pada diri kamu ya, tentang suatu kebahagiaan atau kesuksesan di sini ya. Ada suatu isu di dalam lingkungan kamu, kerjaan kamu, keluarga kamu mengenai sesuatu masalah keuangan finansial di sini dan kesuksesan, atau sesuatu hubungan di mana kamu merasa ada seseorang yang lebih daripada kamu, yang mempunyai finansialnya lebih besar, akhirnya membuat kamu bingung dan ketakutan. Akhirnya di sini kamu merasa ada tipu muslihat atau ada suatu kebohongan yang terjadi, atau bisa di diri kamu atau di pasangan kamu, vice versa ya di sini ya. Dan dengan kondisi tersebut kamu masih mempunyai kekuatan karena di dalam diri Leo powernya tinggi ya, mempunyai kekuatan namun tetap bimbang ya. Dan di sini masih ada rasa ketakutan di dalam suatu permasalahan di mana mengenai masalah ekonomi dan mengenai masalah gosip-gosip miring di luar tentang pasangan dia atau tentang Leo sendiri yang menyangkut masalah masa depan keuangan ya. Seperti itu ya Leo ya. Dan masih bimbang di sini ya. Kita minta kartu semestanya untuk Leo. Satu, apa pesannya untuk semesta Leo? Pesan semesta untuk Leo, satu kartu. Oh, dikasih dua kartu. Insting dan solitude ya. Di sini Iceland dan Wolf. Untuk Leo, kondisi kamu memang lagi tidak baik ya. Di sini masih
diliputi suatu masalah yang benar-benar membuat kamu pusing ya, membuat kamu stres ya. Karena apa? Kamu belum mendapatkan solusinya ya, solusi di mana masalah kamu menyangkut perasaan terhadap pasangan kamu, bingung ya, sehingga kamu nggak bisa tidur, nggak bisa ngapa-ngapain ya, dan kamu merasa tenang tapi tidak tenang. Karena apa? Kamu merasa ada sesuatu yang akan hilang di dalam diri kamu, sementara hati kamu berkabut. Dan di sini ada the wolf, kamu merasa ketakutan ya. Ini ya, the moon, kamu merasa ketakutan karena kamu tidak tahu kemana yang harus kamu langkahkan kaki ya, atau perasaan kamu harus kemana. Karena di sini hati kamu sedang gundah gulana, bingung akan masalah isu yang terjadi. Namun di sini kamu harus memakai insting kamu, Leo ya, seperti wolf ya, serigala memakai insting dengan penciumannya ataupun dengan pandangannya ya. Walaupun kamu mempunyai hati yang keras, bahwa di atas gunung masih ada kabut dan gersang. Itulah hatimu, Leo. Kamu harus bisa melihat ya. Jangan kamu mengikuti intuisi kamu yang keras. Kalau memang kamu berbuat salah, mintalah maaf. Karena apa? Kamu tidak akan bisa mendapat jawaban di mana kamu tidak memakai insting kamu. Bahkan mungkin kamu akan merasa sendiri dan akan kehilangan seseorang yang kamu sayangi di sini. Atau bisa juga mengenai sesuatu yang kamu sayangi atau yang kamu pegang itu akan lepas dan kamu akan merasa sendiri. Ya, seperti ini ya, Leo. Leo, kamu harus meminta maaf ya. Kalau memang kamu bermasalah dengan suatu masalah, kondisi yang merasa itu bukan kesalahan kamu, ya kamu harus mencari tahu ya. Jangan tidak mau tahu ya di sini ya. Kalau memang salah, kamu harus mengaku kesalahan dengan kenyataan dan kebenaran ya. Dan ada Hierophant di sini. Hierophant di sini untuk Taurus ya. The Hierophant di sini kita mengatakan bahwa Hierophant sesuatu keputusan ya, di mana suatu kebenaran yang bisa sewaktu-waktu berubah ya. Dalam artian Taurus ya, Taurus ini tidak bakal dilambangkan dengan Hierophant ini ya. Bisa sebagian dari Taurus ini single father, single mother ya, dan ada beberapa yang berpisah atau terjeda ya dalam hubungan asmaranya ya. Taurus memiliki pemikiran ya, bahwa mereka nggak bakalan merubah pikiran apabila mereka melakukan kesalahan, karena Taurus merasa tidak pernah melakukan kesalahan walaupun melakukan kesalahan. Karena apa? Ibaratnya Taurus ini untuk memindahkan gunung aja dia nggak bakalan mau gitu loh. Ibaratnya kesalahan dia itu seperti kita memindahkan gunung. Nah, itulah seorang Taurus. Karena mereka melakukan apa yang mereka lakukan, jadi mereka nggak pernah merasa bersalah. Tidak akan mungkin mau meminta maaf, karena mereka lebih suka mempertahankan sesuatu di atas keputusan mereka. Jadi di sini aslinya Taurus ini kalau untuk hubungan suka untuk jangka panjang, nggak suka jangka pendek. Ya, dia selalu mempertahankan pasangannya untuk tetap bersama, walaupun dia melakukan kesalahan. Tetapi Taurus merasa, aku tidak pernah salah dan tidak pernah melakukan kesalahan, walaupun dia salah. Nah, itu Taurus. Dan di sini kita lihat apa yang menjadi problem dari Taurus ya.
ada The Empress ya, bahwa di sini terlihat jelas ya, Taurus yang single ya, atau yang couple atau yang father mother figure ya. Di sini sebagian ada melukai hati pasangannya ya, melukai hati pasangannya di mana karena ada suatu rahasia yang dia simpan atau sesuatu yang dia lakukan terhadap pasangannya untuk mencari keuntungan diri dia sendiri, di mana keuntungan buat dia sendiri tidak pernah memikirkan hati pasangannya Taurus seperti apa, sehingga di sini masih memakai topeng, atau Taurus di sini sering meninggalkan ya masalah begitu aja tanpa ada rasa bersalah. Nah, itu Taurus. Dan di sini masalah keuangan juga Taurus masih sulit. Kadang-kadang juga Taurus masih meminta bantuan kepada pasangannya. Ya. Jadi Taurus ini kalaupun salah juga nggak bakalan mau bilang salah, nggak bakalan minta maaf walaupun dia melakukan suatu kesalahan dan suka berbohong, dan selalu mempunyai rahasia di dalam kehidupan Taurus. Ada suatu rahasia yang disimpan. Ya kalau ketahuan sama pasangannya, dia akan merasa biasa-biasa saja ya. Di sini ada Eight of Pentacle, ada The Empress ya. Di sini ya. Ini untuk Taurus, kita mau lihat pesan semesta untuk Taurus apa? Pesan Taurus untuk semesta apa? Dari semesta untuk Taurus ya. Universe give me one card for Taurus. Ada dua ternyata, passion dan unfulfillment ya. Di sini ada lotus flower dan fire, bahwa hasrat keinginan dari Taurus sendiri sebenarnya itu besar, dengan pasangannya itu selalu bergairah. Namun terkadang kalau ada masalah mut-mutan gitu, moody orangnya. Kalau lagi bergairah atau lagi mood ya Taurus akan bisa baik, tapi kalau dirasa pasangannya nggak membawa dia suatu hasrat yang menurut Taurus itu bisa membahagiakan dia, ya dia menganggap ya saya yang benar. Dia tidak akan pernah mau tahu dan selalu bergairah seperti api ya, on fire terus ya. Masalah dikit bisa jadi besar. Dan di sini Taurus juga sebenarnya setia dengan satu pasangan, tapi karena hasrat yang terlalu besar, terkadang Taurus sering menyakiti hati pasangannya. Karena apa? Ya hasratnya dia terlalu besar ya, karena egois juga ya. Jadi di sini ya kalaupun dengan pasangannya ya dia akan berlaku sangat baik, namun kadang-kadang buruk, dimana Taurus ketahuan melakukan kesalahan ya dia biasa-biasa aja, nggak menganggap itu suatu hal yang melukai pasangannya Taurus ya. Dan di sini semesta menyatakan ya kamu harus bisa berubah. Karena apa? Matahari yang timbul hanya terkena di biasan di atas teratai saja, namun di bawah teratai ini ada air. Kedamaian yang kamu rasakan hanya tertutup dari diri kamu sendiri Taurus. Kamu harus bisa berdamai dengan hasrat yang kamu punya, api ya. Kamu harus berdamai dengan hatimu ya Taurus ya. Biar kamu tahu apa yang dinamakan suatu pengorbanan ya. Ini elemen tanah ya. Harusnya bisa tahu. Oke Taurus, semoga kamu bisa memaafkan atau kamu mengucap maaf kepada pasanganmu, karena kamu harus belajar
dengan dirimu sebelum kamu merasa akan berada di suatu posisi di mana kamu tidak bisa mendapatkan sesuatu yang kamu inginkan di dalam hidupmu. Karena apa? Kamu selalu seperti air, sesuatu dianggap tenang tetapi tidak tenang. Seperti air yang jernih ternyata tidak jernih. Seperti matahari ternyata bukan matahari. Ya, seperti itu ya. Pahami ya untuk Taurus. Dan di sini elemen air ya. Ada kartu Death di sini untuk Scorpio ya. Scorpio di sini melakukan perubahan yang sangat besar-besaran ya, dimana seorang Scorpio ini apabila terjadi sesuatu dan terdesak akhirnya melakukan perubahan atas segala sesuatu yang terjadi. Namun di sini apakah permasalahan yang ditimbulkan oleh Scorpio sendiri? Ya, Scorpio tidak akan mungkin juga mau mengucap maaf, karena pikiran Scorpio adalah keinginan untuk mempertahankan suatu kualitas kekuatan di dalam diri dia sendiri ya, karena Scorpio merasa dirinya paling hebat, paling kuat, dan paling segalanya ya, terutama di hubungan asmara ya. Mereka benci terlihat seperti orang yang tidak kuat atau suka menggantungkan segala macam masalah ya, dan tidak mau tahu dengan kondisi yang terjadi. Kalaupun dia salah ya, kalau di Taurus kan biarpun ketahuan salah atau tidak salah ya tetap mengakui saja. Kalau ini Scorpio tidak, walaupun ketahuan salah, melakukan kesalahan, dia tidak akan pernah mau mengakuinya, malah akan meninggalkan masalah itu dengan mengambang ya. Dan seorang Scorpio, kartu The Death ini ya membolak-balikan kondisi, situasi dengan mudah ya, dan selalu melakukan suatu permainan karena pemikiran dan ego serta sensitif yang begitu tinggi membuat banyak yang terjebak ya dalam permainan Scorpio dan dapat memutarbalikkan kondisi atau situasi ya di Scorpio. Dan di sini kita mau lihat ada apa dengan Scorpio. Di sini ada Five of Pentacle, ada Six of Cup, ada Four of Cup. Wah. Jadi di sini Scorpio melakukan suatu perubahan di dalam dirinya, di mana sekarang Scorpio ini dalam kondisi yang kesulitan atau dalam kondisi merasa sendiri ya, tidak bisa melakukan apa-apa ya, lagi kesulitan finansial juga, lagi berusaha untuk sesuatu perjuangan di mana Scorpio merasa tidak mampu, atau Scorpio di sini melakukan sesuatu kesalahan di mana Scorpio merasa diri dia ini apatis ya, cuek ya dengan situasi yang terjadi ya. Intinya Scorpio tidak mau tahu dengan kondisi yang terjadi ya, tidak mau mengakui apapun yang terjadi di dalam hubungan percintaan pun. Scorpio melakukan kesalahan dan kadang mendapatkan cinta ya, mendapatkan cinta yang banyak ya, namun ternyata cinta yang Scorpio rasakan atau hubungan yang terjadi itu membuat diri Scorpio merasa kehilangan ya. Dan di sini Scorpio merasa hidup menjadi suatu beban yang berat ya, kehilangan sesuatu yang Scorpio sayangi. Dan di sini Scorpio
dengan kondisi yang terjadi di dalam kehidupan asmara dan kehidupan yang terjadi, juga masalah finansial yang sulit ya, kesulitan finansial juga, karena sering melakukan membagi cinta, perhatian pada orang lain, akhirnya merasa sesuatu itu tidak dia rasakan, walaupun Scorpio melakukan ya untuk kepentingan dirinya sendiri. Dan di sini Scorpio ternyata meninggalkan pasangannya ya untuk suatu kesenangan atau sesuatu yang dianggap Scorpio bermasalah ya, dan tidak mau tahu dengan masalah yang Scorpio alami ya Scorpio tidak mau meminta maaf ataupun merasa bersalah, dan akan meninggalkan sesuatu itu tanpa rasa bersalah dan tidak mau tahu. Dan akhirnya di sini juga terhambat dengan masalah finansial juga di sini ya. Dan akhirnya yang dirasakan oleh Scorpio ya merasa ingin kembali pada masa lalu yang pernah Scorpio tinggalkan ya, dan merasa kehilangan seseorang yang Scorpio inginkan. Dan di sini Scorpio berharap bisa ketemu dengan atau rekonsiliasi lagi ya di sini, atau union. Namun di sini Scorpio hanya bisa melakukan perubahan dalam kehidupan atau dalam dirinya Scorpio ya, apabila Scorpio sudah bisa merubah diri menjadi lebih baik lagi ya. Jadi kalau dibilang apakah Scorpio bisa atau mau meminta maaf ya nggak bakalan kalau nggak ngedrop ataupun nggak jatuh ataupun tidak mendapatkan suatu dari semesta ya, baru Scorpio akan melakukan perubahan dalam diri Scorpio dan mengakui bahwa apa yang terjadi itu suatu kesalahan ya. Ini Scorpio ya, elemen air ya, sensitifnya ya, egoisnya tinggi. Air itu tidak bisa dipegang ya, dirasakan pun setelah kita memegang berapa menit baru kita tahu ini air hangat, air es, atau airnya dingin, airnya panas ya. Jadi kadang elemen air itu dilihat tenang, ternyata tidak tenang. Kadang selalu terbawa arus, tidak punya pendirian Scorpio ya. Kalau Leo di sini, Leo elemennya elemen api ya, orangnya berapi-api di sini. Api bisa kita lihat ya, bisa kita rasakan panas. Nggak ada yang hangat, nggak ada yang dingin, nggak ada. Kalau Scorpio elemen air ini yang sensitif, egois tinggi ya, dan tidak bisa dipegang, labil ya. Sangat labil. Orang-orang water sign itu labil semua ya. Ada Cancer, ada Scorpio, ada Pisces ya. Itu orang-orang labil ya. Namun kalau Leo itu orang-orang dari fire sign ya. Fire sign di situ ada Aries, Sagittarius, Leo. Jadi orang-orang yang berhasratnya besar dan mempunyai power yang tidak akan berubah ya, kalau dia udah marah ya habis semua, dilibas semua. Masalah kecil bisa jadi besar, itu Leo ya. Itu Leo. Kalau Scorpio ya mengambangkan seperti air ya, ibaratnya ya seperti air yang mengalir aja, terserah mau kemana ya. Ini labil. Dan kalau Taurus di sini Taurus elemen tanah ya, ada Capricorn, Virgo ya di sini Taurus ya. Taurus orangnya menetap, makanya tadi kan dibilang menyukai hubungan jangka panjang, nggak suka hubungan jangka pendek atau yang main-main. Itu Taurus sebenarnya, cuma ya kadang dengan egonya, dengan sensitifnya juga, namun masih bisa mengakui suatu kesalahan walaupun
walaupun ini untuk Taurus ya, walaupun elemen tanah itu ada Capricorn, Virgo, tetapi beda ya. Jangan disamakan, karena Taurus mempunyai konsep sendiri, Virgo sendiri, Capricorn sendiri, sama kayak Leo sendiri ya, dengan elemen yang lain juga ya. Jadi di sini Taurus berdirinya di tanah. Tanah tidak akan pernah berubah. Mau tanahnya gunung, itu tanah dari gunung. Mau tanahnya dari laut, tanah dari mana? Tanah dari laut. Di mana berpijak? Tidak di tanah. Tidak akan pernah berubah. Namun tanah, elemen tanah itu bisa tumbuh subur apa yang ditanam, atau bisa tidak tumbuh subur, tergantung dari mana elemen lain yang bisa masuk di dalam tanah tersebut. Itu loh. Yang jelas pendirian daripada Taurus itu tidak akan pernah berubah. Kalaupun dia ketahuan ya dia akan menjelaskan bahwa ya aku seperti itu. Nah, beda sama Scorpio. Scorpio berubah-ubah, kadang membuat sesuatu itu menjadi drama atau bisa memutar situasi. Ini Scorpio ya. Dan kita minta pesannya dari semesta untuk Scorpio. Thank you. Wah, terima kasih semesta, semua memberi 2 ya. Septuari, Cave, dan Rain. Purification ya, di sini rain, hujan, atau cave, Septuari ya. Jadi di sini untuk Scorpio, hati kamu berkabut ya, hati kamu berkabut, jalan yang kamu tempuh tidak jelas ya. Di sini ya, berkabut, jalan yang kamu tempuh tidak jelas. Sementara di sini pandangan kamu itu terlihat seperti bertingkat ya, saya lihat ya, bertingkat, sehingga yang ada di dalam diri kamu mengambangkan sesuatu permasalahan itu seperti embun atau seperti kabut ya, seperti kabut yang membuat sesak di dalam diri kamu sendiri, sehingga kamu hanya taunya menunggu sesuatu masalah itu untuk selesai dengan sendirinya, atau berlari menyendiri, atau berlari hanya menghitung hari saja, waktu demi waktu yang kamu tulis di dalam sesuatu ya, ini di dalam suatu goa ya. Scorpio, permasalahan yang kamu hadapi tidak akan pernah ada jalan keluarnya kalau kamu tidak keluar dari persembunyian kamu. Jangan menyembunyikan sesuatu, atau jangan menyimpan rahasia, atau jangan menghitung sesuatu akan suatu permasalahan yang harusnya kamu bisa selesaikan. Kalau tidak, hati kamu akan sesak seperti embun atau seperti kabut ya. Dan di sini pun tanpa air ya, tampak air ya yang tenang, tetapi tidak tenang. Karena apa? Tidak bisa dijalani karena dikelilingi oleh air ya. Dan kamu harus tahu, kamu bisa menyelesaikan masalah itu. Kalau tidak, kamu akan terkurung dengan diri kamu sendiri, dan kamu tidak bisa adanya suatu perubahan ya. Di sini kamu akan menyiksa dirimu sendiri, akan menyusahkan dirimu sendiri, dan kamu akan terkurung dengan masalahmu sendiri. Kamu tidak akan pernah keluar sampai kapanpun, hanya menghitung hari demi hari, hanya menghitung sesuatu, walaupun di situ pagi, malam, ketemu lagi pagi, kamu tidak akan pernah tahu di luar sana akan terjadi seperti apa.
karena kamu hanya mengurung diri atau lari dari masalah ya. Kamu harus bisa berubah ya, harus meminta maaf apapun. Apabila kamu terjadi suatu kesulitan ya, kamu harus mengakui apa yang telah kamu lakukan ya. Itu semesta menyatakan seperti, kalau enggak kamu akan sulit melakukan sesuatu. Apapun akan terlihat gelap dan akan terkurung hanya menunggu tanpa tahu jawaban yang terjadi ya di sini ya. Dan untuk Aquarius di sini ada the star, suatu anugerah ya, suatu yang cemerlang ya, dimana star adalah sesuatu yang benar-benar membuat Aquarius ini mempunyai keseimbangan ya. Namun keseimbangan yang dia ambil terkadang tidak sesuai dengan apa yang dia berikan ya. Dia ingin sesuatu ibaratnya itu top ya, terkenal ya, tetapi tidak sesuai dengan apa yang dia perbuat. Nah, jangan mengharapkan untuk seorang Aquarius untuk meminta maaf ya. Karena apa? Mereka sebagian golongan Aquarius akan tertawa kalau misalnya, lu minta maaf dong, lu kan salah. Nggak akan mungkin Aquarius mengakui kesalahannya, karena menganggap bahwa kita yang konyol ya. Aquarius tidak merasa dia melakukan kesalahan, bahkan mungkin akan menyuruh kita yang bersikap dewasa ya, berpikir bahwa kesalahan itu adalah kesalahan kita dan kita tidak dewasa. Sebenarnya Aquarius yang tidak dewasa, terlalu sensitif ya. Menurut mereka bahwa masalah ini masalah besar ya. Namun ya terkadang sebagian Aquarius ya sedikit munafik untuk sesuatu masalah yang sebenarnya hatinya mengatakan tidak, tapi dia mengatakan iya ya. Dan para Aquarius benci kalau terlihat mempunyai masalah, selalu merasa baik-baik saja, padahal golongan Aquarius pandai menutupi keadaan dan tidak pandai melihat kesalahan pada diri dia sendiri, selalu menyalahkan orang lain. Itu tidak bakalan Aquarius walaupun disuruh, dipaksa untuk minta maaf, nggak akan mau. Walaupun bencana hadir di kehidupan Aquarius, nggak bakalan Aquarius menyesal. Itu Aquarius. Nah, di sini Page of Swords, di mana sebagian Aquarius masih memikirkan dirinya sendiri bahwa saya bisa, saya mampu. Sebenarnya masih dalam tahap perjuangan. Di dalam hubungan juga Aquarius di sini masih berjuang ya, dan selalu ada dua pilihan. Selalu menutup mata, tidak pernah mau melihat kesalahan yang Aquarius lakukan. Hanya memikirkan diri sendiri ya, percaya bahwa apa yang dilakukan itu adalah suatu kebenaran. Sebenarnya tidak pernah ada keseimbangan kalau Aquarius tidak mau berjuang untuk sesuatu kebenaran, di mana Aquarius hanya menutup kebenaran dengan semua perlakuan. Aquarius mengatakan dia benar padahal salah, dan selalu mempunyai dua pilihan di dalam hidup Aquarius, terutama di dalam percintaan, hubungan. Selalu ada dua pilihan, tidak pernah ada satu pilihan. Itu loh. No. Ya. Jadi Aquarius tidak akan pernah mengatakan maaf walaupun salah ya. Tidak pernah ada keseimbangan di dalam hubungan percintaan ya. Mengharapkan selalu orang tahu dia benar, selalu menutup mata hatinya, selalu memilih dua pilihan, tidak pernah mempunyai keteguhan hati ya. Di sini ya pesannya dari semesta ya.
Untuk Aquarius, apa ya dari semesta, pesan semesta untuk Aquarius ya. Jadi 4 zodiak ini memang terangkum dalam satu yang dikatakan the word. Kesulitan dalam mengakui sesuatu perbuatan apabila dia melakukan kesalahan dan tidak akan mungkin melakukan suatu permintaan maafan walaupun semesta sudah memberikan semua pelajaran hidup. Aquarius, please. Ini, thank you. Tidak mau jatuh tapi minta ditarik. Dance, celebration, dan reflection ya. Winter solstice. Di sini Scorpio, semesta menyatakan hati kamu itu beku seperti es. Tidak ada kehidupan di dalam kehidupan kamu, walaupun kehidupan percintaan ataupun masalah keuangan ataupun yang lain. Kamu tidak merasakan sesuatu kebahagiaan seperti kamu menari-nari di atas kesenangan atau menari-nari di atas sesuatu yang sebenarnya itu tidak benar. Jadi di sini istilahnya kamuflase ya. Mensabotage hati kamu sendiri untuk suatu masalah, di mana kamu selalu mempunyai dua pilihan. Kamu merasa hidup kamu bahagia, namun di sini kamu mempunyai dua pilihan ya. Membagi sesuatu itu tidak sesuai. Kamu mengambil tetapi kamu membuang ya. Kamu berharap sesuatu yang bisa bersinar dalam kehidupan kamu, tidak bisa ya. Selalu ada dua pilihan ya. Nih. Dan di sini semesta menyatakan jangan menari di atas penderitaan orang lain seperti itu, karena akan membuat dirimu menjadi sulit dan kehidupan kamu. Jadi hidup kamu Aquarius tidak pernah merasa seimbang ya. Dan di sini kamu harus bisa merubah diri kamu ya, menjadi seseorang yang tahu meminta maaf ya apabila melakukan kesalahan. Jangan pernah menari di atas kesalahan orang lain ya. Jangan pernah membuat hatimu tertutup ya, beku ya. Jangan, karena kalau sudah retak nanti susah. Ibaratnya kehidupan kamu akan sulit, tidak akan pernah merasakan kebahagiaan yang sebenarnya. Walaupun orang melihat kamu bahagia, tapi di dalam hati kamu kehampaan, tidak ada kebahagiaan. Jadi kamu harus bisa menjujurkan pada hati kamu atau menjujurkan sesuatu. Jangan keras kepala ya, kalau memang menginginkan hidup kamu seimbang dan mendapatkan suatu kebahagiaan dari semesta ya. Seperti itu ya untuk Aquarius. Well, di sini bottom of the deck-nya adalah Volcano, Power, Summon, wah, Bridge. Ya, bahwa di sini kalau kalian tidak bisa untuk keempat ini, keempat zodiak yang tidak pernah mau akan meminta maaf ya. Di sini ada Leo, Taurus, Scorpio, Aquarius. Kamu tidak akan pernah keluar dari circle ya. Tidak akan pernah keluar dari circle di mana semesta menyatakan kalau kamu tidak pernah keluar dari circle ini ya. Kalau kamu tidak pernah keluar dari circle ini, atau
kamu masih mementingkan diri kamu sendiri tanpa melihat kondisi orang lain, ya, semesta akan membuat kehancuran pada dirimu sendiri, ya. Seperti vulkano, ya. Walaupun kamu meledak-ledak, ya, dengan masalah yang kamu buat sendiri, maka hati kamu akan dibuat vulkano oleh semesta. Masalah yang kamu timbulkan dan kamu tidak mau meminta maaf atau kamu tidak ingin menyelesaikannya akan kembali kepada diri kamu sendiri, ya. Untuk Leo, Taurus, Scorpio, dan Aquarius, ya. Dan di sini ada power, kekuatan Tuhan, lighting, kekuatan Tuhan di atas segalanya, ya. Bahwa apa yang kamu lakukan, ya, apa yang kamu lakukan tidak pernah mau tahu dengan kondisi sebenarnya, ya. Pembelajaran hidup yang semesta berikan, ya, semesta akan memberikan kesulitan sesuai dengan apa yang kamu perbuat. Karma lagi di sini jatuhnya, ya. Dan di sini kekuatan Tuhan semakin besar. Semakin kamu tidak mau tahu, semakin kamu tidak mau paham, semakin kamu tidak mau belajar, semakin kamu tidak akan ngerti tentang sesuatu, ya. Seperti ini, seperti kilat, kekuatan semesta itu akan masuk ke dalam diri kalian, ya, seperti kesetrum, ya. Dan di sini, walaupun di dalam kita ibaratnya berlari untuk menyelamatkan diri masuk di dalam gua nih, ibaratnya juga nggak akan bisa lari, ya. Semesta tetap akan memberikan suatu pelajaran, ya, bahkan lebih besar daripada vulkano, ya, powernya lebih besar dari petir, ya, akan memberikan vulkano dan petir, ya, apabila kamu tidak merubah, apabila kamu masih menyangkal kalau diri kamu tidak bersalah. Dan di sini ada Saman, action, healing, wisdom, ya. Berdoalah sama semesta, meminta ampunlah sama semesta, ya, bahwa semesta meminta kamu healing, ya. Salah bilang salah, ya. Benar bilang benar, ya. Jangan sampai semesta mengangkat semua apa yang ada di diri kamu, ya. Semesta tidak akan pernah diam dan tidak akan pernah memberikan wisdom, ya. Kedamaian di dalam diri kamu tidak ada. Walaupun kamu kaya, kamu tidak akan pernah merasa kaya. Kalaupun kamu miskin, kamu tidak akan pernah kaya. Kamu walaupun terasa nikmat, tidak akan pernah terasa nikmat. Kamu merasa kenyang tapi tidak pernah merasa kenyang. Kamu merasa bahagia tapi tidak merasa bahagia dan hampa. Ya, itulah semesta. Dan kamu tidak akan bisa bernapas, tidak akan bisa lepas, tidak akan bisa bernapas, tidak akan bisa tenang di dalam kehidupan kamu, ya. Dan kamu tidak akan pernah mendapatkan matahari, ya. Tidak akan pernah merasa suatu kehidupan kamu itu bisa seperti matahari yang bersinar. Walaupun dalam kehidupan kamu terang, tapi terasa redup, terasa gelap, ya. Dan sampai kapanpun kamu tidak akan pernah merasakan suatu perjalanan hidup kamu itu dikelilingi orang-orang yang toksin, orang-orang yang tidak baik, ya. Dan di sini hanya ada orang-orang yang memanfaatkan kamu seperti ular, ya. Kamu hidup di dalam orang-orang yang toksin, atau hidup kamu yang toksin, atau kamu yang toksin, ya, racun, ya. Kamu yang racun, ataupun di lingkungan kamu yang penuh racun, atau kamu di sini sebagai eksekutornya, ya. Seperti itu, ya. Dan untuk ke depan pun kamu tidak akan bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan karena kamu tidak bisa menentukan apa yang seharusnya semesta beri, ya. Kamu labil, kamu lebih banyak memberikan toksin kepada orang lain, atau memang kamu tertoksin dengan dirimu sendiri dan semesta meminta kamu harus mendetok diri kamu, ya. Detoklah diri kamu dengan healing, dengan wisdom, ya, dengan berdoa, meminta ampunan agar kamu bisa bernapas, ya.
kamu bisa lepas dari permasalahan dan hidup kamu bisa bersinar ya. Jangan sampai kekuatan ilahi datang pada kamu dan itu terlambat, akhirnya menjadi kehancuran di dalam kehidupan kamu, dan rotasi bumi akan pada siklus yang sama. Kamu tidak akan pernah mendapatkan kedamaian ya di dunia. Jadi hidup kamu tidak ada keseimbangan, tidak ada harmoni, tidak ada kesuksesan, tidak ada yang kamu rasakan ya. Dan di sini ada activation ya, angin ya, semesta memberikan apapun ya, dari penjuru ya, kamu tidak bisa mengikuti arus diri kamu ya, kamu harus melihat sekeliling kamu pun juga kamu harus bisa rasakan ya. Dan satu lagi, janji Tuhan, new moon, janji Tuhan tidak akan pernah salah ya. Jadi di sini pesannya, ini klarifikasinya ya, dan ini janji Tuhannya ya, dimana kalau kalian masih tidak bisa melakukan, minta maaf ya, dan masih melakukan ego atau mementingkan kepentingan kamu sendiri dan tidak pernah melihat dengan mata hati kamu, maka semesta akan memberikan kehancuran yang lebih parah atau lebih besar di dalam kehidupan kamu, dan kekuatan semesta untuk membuat kamu menetap dengan kondisi yang tidak akan pernah berubah, dan janji Tuhan tidak pernah salah dan bersifat kekal. Aduh, maaf ya sayang darling ya, ini Mami Dona benar-benar nyesek ya. Mohon untuk Leo, Taurus, Scorpio, Aquarius diperhatikan benar-benar ya. Ini pesan semestanya ya. Mulai meminta maaflah pada diri kamu sendiri, meminta maaflah pada orang yang pernah kamu sakiti, atau meminta maaf pada atau memberi maaf pada orang yang pernah kamu sakiti. Paling tidak kamu harus mengakui dan menjujurkan apapun yang pernah terjadi di dalam diri kamu ya, terutama kepada Tuhan ya. Karena apa? Tuhan menunggu, semesta menunggu apa? Perbuatan yang kalian lakukan, pembalasannya lagi berjalan. Jadi untuk kalian semoga bisa memahami ya pesannya ya. Jadi di sini kalian harus bisa tahu apa arti suatu kata maaf ya. Tuhan saja memaafkan kita sebagai manusia, tapi manusia buta mata, buta telinga, dan buta perasaan. Tuhan memberikan maaf, bukan Tuhan memberikan dosa. Tuhan memberikan berkah. Berkah Tuhan ada dua, berkah baik dan berkah tidak baik. Dua-duanya adalah berkah, tetapi cara menikmatinya beda. Ya itulah berkah, untuk maafkan kalian dengan cara menikmati yang baik. Oke sayang, sekian dulu ya Mami Dona ya. Apabila suka jangan lupa di subscribe, di like, di komen ya, di share ya. Oke, sekian dulu ya reading Mami Dona. Jangan lupa jadi diri kamu sendiri, jangan pernah jadi orang lain ya. See you next time. Bye bye. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.